wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bagaimana keadaannya hari ini semua? Alhamdulillah sehat. Allahu akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa. Ketua kelas, Mari sama-sama kita berdoa. sebelum berdoa, jangan lupa angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, agar rasa nasionalisme kita bertambah, sekarang mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa kami. Sekarang dengarkan baik-baik, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Hadir. Baiklah, sebelum kita belajar, coba perhatikan kiri kanan kalian. Coba, apakah masih ada sampah? Hidup bersih itu Ada yang masih ingat kemarin kita pelajari tentang apa minggu kemarin? Ada Bu. Coba Iman kepada kitab-kitab Allah. iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagus, berarti masih ada yang ingat. Materi hari ini apa yang akan kita pelajari? Syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Siapa yang tahu apa itu syaja'ah? Berani membela kebenaran. Berani? Berani membela kebenaran. Ada yang lain? Apa itu syaja'ah? Syaja'ah itu kita harus berani membela kebenaran dalam situasi apapun. Kita harus membela kebenaran dalam situasi apapun. Iya, bagus sekali. Syaja'ah dalam bahasa berarti berani dan gagah. Ya, syaja'ah itu berani dan gagah. Apa perlunya kita mempelajari syaja'ah? Yang pertama, untuk melindungi diri sendiri. Sangat penting kita memahami apa itu makna syaja'ah. Karena dengan mengetahui syaja'ah, kita mampu melindungi diri sendiri. Karena syaja'ah ini berani membela kebenaran tidak hanya dalam peperangan. Tidak hanya dalam peperangan. Bagaimana kita melindungi diri kita sendiri? Bagaimana kita melindungi orang tua kita? Bagaimana melindungi kita sendiri dari kebodohan? Itu sangatlah penting.
kita semua agar belajar bersungguh-sungguh dalam memahami makna syaja'ah, agar kita bisa menghadapi dunia di era yang serba canggih. Dah paham semua? Coba sekarang perhatikan ke depan semua. Hari ini kita mempelajari syaja'ah. Sebelum itu, Ibu mau menyampaikan metode yang akan kita pakai pada hari ini. Hari ini kita menggunakan model based learning. Artinya di sini kita belajar memecahkan masalah. Masalah apa yang terjadi sekarang ini? Banyak orang sekarang menjadi pengecut. Dalam artian dalam kehidupan nyata. Ketika agama diperolok-olokkan, kita tidak berani melindungi agama kita sendiri. Padahal itu menjadi suatu kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Banyak kita sekarang melihat siswa ataupun siswi ataupun orang-orang luar tidak mengatakan kebenaran karena takut orang-orang akan menyalahkan kita. Padahal kita harus membela kebenaran, harus mengatakan kebenaran meskipun itu kalian pernah tidak dihadapkan pada situasi yang sulit di mana kalian harus berkata jujur? Ada? Ada. Mana yang kalian pilih kira-kira? Berkata jujur atau berkata bohong demi membela diri sendiri? Berkata jujur. Berkata jujur. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sekarang coba perhatikan PPT yang ada di depan kalian. Kompetensi dasar yang harus kita penuhi yaitu yang pertama, meyakini bahwa Islam mengharuskan umat untuk memiliki sifat syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, menunjukkan sikap syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang ketiga, menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang keempat, menyajikan kaitan antara syaja'ah, berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti untuk hari ini kita hanya akan mempelajari yaitu di poin ketiga, menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Slide selanjutnya, tujuan pembelajaran. Harapan Ibu melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keberanian itu harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuknya perilaku syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, melalui pemaparan atau pengamatan, siswa mampu menjelaskan makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Nah, yang kedua, melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu memahami kandungan dalil tentang syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Pak, perhatikan pengertian syaja'ah. Siapa yang mau baca? Askia, coba baca. Pengertian syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau kepeliharaan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian, menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Pada diri seseorang membentuk suka didapatkan sikap sabar dan berani. Selain itu, syaja'ah atau berani bukanlah semata-mata berani kecuali ingin dalam, melainkan suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Iya, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa syaja'ah itu tidak mesti dalam medan peperangan. Akan tetapi
syaja'ah merupakan suatu sikap mental seseorang yang mampu menguasai jiwa dan melindungi jiwa kita dari serangan orang lain. Coba perhatikan ke depan. Hadis Imam Ibnu Hibban, "Qul hakka walau kana marran," yang artinya katakan yang benar meskipun itu pahit. Kadang-kala kita dihadapkan pada situasi di mana kebenaran itu akan membawa kita kepada kendala ataupun musibah. Meskipun demikian kita tetap harus membela kebenaran, harus berkata benar. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar peperangan. Gambar peperangan identik dengan keberanian. Ini keberanian para sahabat dalam perang melawan orang-orang kafir pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran surah Al-Muhammad, yaitu ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurunallaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukannya. Permasalahan yang kita dapati sekarang, orang-orang tidak yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takut berkata jujur. Padahal Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dalam meneguhkan kedudukanmu. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Sedangkan permasalahan yang kita hadapi di lapangan, banyak sekali orang-orang yang tidak meyakini akan janji Allah, masih terus dalam kebohongan, tidak berani berkata jujur, tidak berani menolong agama Allah. Contoh seperti ada orang-orang yang mengejek Nabi, tidak berani menegur orang tersebut. Jika ada kawan kita tidak percaya terhadap Nabi dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Diam saja atau menegur? Menegurnya itu adalah sikap kecil kita terhadap keberanian yang harus kita contohkan. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu bagi kelompok, Ibu mau melihat ataupun mengetes bacaan kalian terhadap Al-Quran. Coba buka buku bab syaja'ah semuanya. Saya buka. Di sini akan ada penilaian bacaan. Berarti yang di sini yang Ibu nilai yang pertama makhrajal huruf. Yang kedua tajwid, dan yang ketiga adab dalam membaca. Tidak boleh tertawa ketika membaca. Harus fokus. Tunjuk tangan yang mau membacakan dalil tentang syaja'ah. Coba nih.
makhrajal hurufnya sangat baik sekali. Untuk tajwidnya juga alhamdulillah. Harapan ibu harus sering-sering lagi membaca, karena kalau kita tidak sering membaca akan susah nantinya ketika kita membacanya lagi, ya. Baiklah, sekarang ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. 3 kelompok. Hari ini kita akan membentuk 3 kelompok. Kita akan memahami makna saja'ah. Dah bersama dengan kawan kelompok masing-masing. Dah, coba atur kursi untuk membentuk kelompok. Dah, alhamdulillah kita sudah terbentuk menjadi 3 kelompok. Berarti masing-masing kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda-beda. Dah, untuk kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Ini kelompok pertama, ini kelompok yang kedua, dan ini kelompok yang ketiga. Ibu akan membagikan LKPD, kerja peserta didik. Ini kelompok pertama, ini kelompok yang kedua, dan ini kelompok yang ketiga. Coba bacakan petunjuk yang ada di LKPD, kemudian yang belum dipahami boleh ditanyakan. Dah, kelompok yang pertama, apa tugasnya? Coba dibacakan. Berarti masing-masing dari satu kelompok mewakili untuk mencari bahan di internet, kemudian kalian isi di LKPD dan kemudian disimpulkan, ya. Sebelum berdiskusi, ibu mau kasih tahu ada beberapa hal yang akan menjadi penilaian terhadap diskusi yang akan kalian bahas nantinya. Yang pertama, penilaiannya berarti kerjasama kelompok kalian. Berarti semua harus bekerja. Tidak ada yang duduk diam dengar. Berarti semua harus bekerja. Kemudian nanti ada ibu buka sesi tanya jawab. Nah, di sini harus aktif. Kalau ibu buka sesi tanya jawab berarti ajungkan tangan untuk menjawab ataupun bertanya. Itu akan ada nilainya. Kemudian yang ketiga, kerjasama antar kelompok, menghargai pendapat kawan dan lain sebagainya. Sudah dipahami? Nah, kalau sudah dipahami, boleh langsung dikerjakan. Yang mewakili tadi cari data di internet, boleh langsung menuju komputer. Ibu kasih waktu 30 menit. 30 menit berarti harus siap, kemudian kita presentasikan. Semua harus bekerja, ya. Semua harus bekerja, tidak boleh ada yang duduk santai. Bagaimana? Ada kendala? Kelompok ini ada kendala? Gimana semuanya udah siap? Udah siap? Bu kasih waktu 5 menit lagi, ya. Ya, Bu. Kalau sudah siap, yang mencari bahan di internet boleh kembali ke kelompok masing-masing agar kita mempresentasikannya. Alhamdulillah,
Sudah selesai semua? Kalau sudah, sekarang waktunya kita presentasi. Coba kelompok 1 dulu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Hayati, atau wakilan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Pengertian syaja'ah. Pengertian syaja'ah adalah benar atau gagah. Secara istilah, pengertian syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Maka dari itu, pengertian syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan Kelompok yang lain, tolong simak ya. dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan menanggung risiko dalam rangka membela kehormatannya. Tapi sikap ini bila tidak digunakan tidak sebagaimana mestinya akan menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan. Pengertian syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian dan atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Dalil nakli syaja'ah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kesimpulan dari syaja'ah adalah syaja'ah merupakan salah satu sikap mulia yang semestinya dimiliki oleh setiap orang beriman. Syaja'ah sendiri berarti berani membela kebenaran. Syaja'ah memiliki lawan kata yang dalam bahasa Arab disebut jubun atau pengecut. Baiklah, segitu aja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Gimana kawan-kawan? Ada pertanyaan? Boleh langsung dilemparkan untuk kelompok pertama. Dan bangun, jangan lupa kasih salam ya. Perkenalkan perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Syaja'ah adalah berani membela kebenaran. Pertanyaan saya, jika kita melihat kemungkaran di hadapan kita, bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Gimana kelompok 1? Boleh langsung dijawab? Udah ada jawabannya? Nah, kalau ada jawabannya, jawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, jika kita melihat kemungkaran di hadapan kita, maka yang harus kita lakukan adalah menegur orang yang berbuat maksiat. Akan tetapi, jika kita takut orang tersebut marah-marah dan bahkan dapat memberi kemungkaran bagi kita, maka kita cukup memberi kemungkaran tersebut, dan yang membuat kemungkaran diberi hidayah oleh Allah. Bagaimana kelompok pertama? Gimana? Paham? Ya, pertanyaan dari kelompok pertama yaitu, jika kita dihadapkan pada kemaksiatan ataupun kemungkaran di hadapan kita, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya kan? Ya, baiklah. Kita sebagai seorang muslim, ketika melihat kemungkaran ada di hadapan kita, yang harus kita lakukan adalah menegurnya. Kemudian, jika kira-kira apabila kita menegurnya, kita yang akan diserang, itu bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mencegah kemungkaran. Yang pertama dengan kekuasaan. Apabila kita mempunyai kuasa, misalnya dengan senjata dan lain sebagainya, boleh kita gunakan untuk mencegah kemungkaran yang ada di hadapan kita. Tetapi jika kita tidak memilikinya, maka boleh dengan
teguran. Jika juga tidak memungkinkan, maka cukup dengan hati kita saja untuk membenci hal yang dilakukan tersebut. Kemudian kita berdoa di dalam hati agar orang yang melakukan kemungkaran tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerti? Yang penting ketika kita melihat kemungkaran di hadapan kita, jangan kitanya langsung mengikuti hal tersebut. Itu tidak boleh. Ya? Paham semuanya? Alhamdulillah. Melalui tanya jawab, jawaban yang kalian jawab tadi, itu bisa sekarang sempurnakan LKPD-nya. Sesudah disempurnakan LKPD-nya, langsung dikumpulkan. Kelompok 2, kelompok 1. Dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita simpulkan bersama-sama apa itu makna sejahat. Ya, ada yang bisa menyimpulkannya? Tunjuk tangan. Nah, coba. Berani berkata benar walaupun di hadapan penguasa yang zalim. Sejahat berarti berani membela kebenaran meskipun situasi yang sulit. Arti yang bisa kita simpulkan pada hari ini yaitu syaja'ah itu adalah berani membela kebenaran untuk mewujudkan kejujuran. Nah, kita sebagai orang muslim harus bisa membela agama kita sendiri. Yang kedua, kita sebagai seorang pelajar harus bisa membela hak kita sebagai seorang pelajar. Yang ketiga, kita sebagai anak di dalam sebuah keluarga, maka juga kita harus berani pertahankan hak kita di depan abang-abang kita. Yang terpenting harus sesuai dengan ajaran Islam. Ingat, berarti syaja'ah itu bukan berarti di dalam peperangan. Akan tetapi syaja'ah berani membela kebenaran mulai dari hal yang terkecil sekalipun. Kita harus terbiasa berkata jujur. Misalkan ada kawan yang bolos sekolah, ada kawan yang mengejek guru, maka kita harus berani menyampaikan hal tersebut demi mewujudkan kedamaian dan kejujuran. Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, buka buku masing-masing, kita kerjakan tes. Ibu akan membagikan yang pertama ada tes penilaian diri, kemudian penilaian pengetahuan. Buka buku masing-masing. Kasih waktu 10 menit ya. Boleh dijawab di kertas selembar. Ini pertanyaannya. Sama satu lagi, boleh tulis di lembar jawaban, boleh juga menulis di lembaran yang lain refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, tuliskan saran kalian untuk pembelajaran kita selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu kritikan. Paham? Tulis saran dan kritikan di kertas lembar, nanti dikumpulkan sama ibu. Gunanya yaitu untuk perbaikan pembelajaran kita di minggu yang selanjutnya. Nah, gimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, langsung dikumpulkan ya. Dan
memperbaiki kehidupan kita untuk masa depan. Nah, kemudian kita harus selalu berkata jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan sholawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, Ibu akhiri, Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.